Nah, malam ini gua mau ngobrol bareng dua honorer. Ngobrol lah. Jadi lu udah berapa tahun di honorer? Iya, dari 2011 bro. Berapa ya saya menurut Ya boleh lah. Tapi kan gua provokasi. Oh, iya, apa-apa. Kan Gua suka. penyakitnya lebih banyak. Dari 2011, sekarang 2021 ya. Nah, ini rumah gua pintu dibuka nggak nih? Gak usah, kalau saya buka kan nanti green screen kita ketip-ketip angin. Oh gitu. Tapi kan penonton di rumah yang nonton ini Jadi, kan ngelihatnya beda. Asap ini lo suruh gua temenin gua semua. Enggak. Karena pintu ini nggak dibuka. Enggak, lu kayak gitu. Kita fokus lagi. Oh iya, boleh. Ya coba lah, obrolnya tuh agak lebih ini lagi. Dikeluarin lagi. Ini kan tema obrolnya kan judulnya nanti kan di thumbnail itu ngobrol bareng dua honorer. Oke. Ya gue pengen tahu dunia honorer itu kayak mana. Nah. Karena kan gue kan nggak berkecimpung di situ. Sebelum gua jawab apa itu honorer itu tadi, kerjaan gua di honorer itu gimana? Apa hubungannya kostum koboi yang gua pakai sekarang ini sama profesi honorer Jadi gua? kan nanti kita ini baru mau sepakat bikin channelnya, nama channelnya ngobrol bareng cowboy. Oh gitu. Jadi harus propertinya terus kostum cowboy. Tapi kan koboi perlu honor juga. Ya nanti lah kalau udah 4.000 jam tayang dengan 1.000 subscriber ya Gitu kan? ya. Iya. Jadi kalau udah 4.000 tayangan dapat iklan. 2 minggu gua masuk ruangan bos. Makanya kenceng-kenceng promosi aja sama Iya. keluarga. Sama keluarga. Karena kalau promosi ke teman belum tentu subscribe. Ya, kan? banyak bener lah kawan ini ya. Sampai 4.000. Kayaknya agak berat juga. Enggak, nanti gampang itu udah gue pikir nanti kita bisa iklanin juga. Bisa ya Bisa iklanin. iklanin. Nggak balik lagi ke tema honorer tadi itu loh. Iya. Ini kan ada dua sih. Izin. Masa cuma sendiri? Ya ngapain sih bahas honorer kerjaan Oh, lo? Ya enggak apa-apa. Cuma Ini kan masalah biar yang profesi. lain itu biar pada tahu yang baru-baru lulus kuliah atau Asik. gimana yang nggak berkecimpung di situ. Jadi gimana nih? Sekarang kita tanya sama Enggak, kawan kita yang lu honorer cerita tadi. dulu dong, lu Ah. dari tahun berapa? Tadi kan Oke. sebelum TK lu bilang Jadi dari 2011, ya gue nih honorer terus? sampai 2021 kan? Heeh. 2021 apa 2030 ini? Nggak tahu ya. Jadi ceritanya gimana? Selama lu jadi honorer ini dari 2011, lu kerjanya ngapain? Ya Apa kalau yang ada di kerjaan honorer itu? ya sebagaimananya karyawan honorer. Kalau masuk dari jam Masuk, berapa? Pulang jam berapa? absen. Mm. Pulang absen dapat honorer. Uang makan Uang makannya lebih gede dari gaji lu di BNC. BNC apaan nih? BNC itu bank digital. Bank Neo. digital. Neo. Jadi kalau lu invite orang, lu dapat 25.000 rupiah, lumayan. Lumayan. Cuan tuh. Cuan. 4 orang udah 100.000 ya kan. Ah. Jadi kalau lu target sehari itu 8 orang, lu dapat 200.000 di atas UMR Lampung kalau dikali 30 hari ya kan. Bahkan lu langsung dapat 11.000. Kalau lu diajak sama Aldo, lu dapat 11.000 tuh dari BNC kan? Tapi 11.000 tuh lebih gede uang makan gue sehari. Uang makan gue sehari itu 15.000. Tapi nggak minta fotokopi KTP. Ini mau daftar bank digital atau mau nyalek? Iya. Enggak, karena emang persyaratannya kan harus ada fotokopi KTP-nya juga. Kan Harus. gitu. Harus fotokopi KTP. Iya, harus fotokopi KTP. Tapi gue kemarin sempet loh di HP gue itu gue isi pulsa 25.000. Terus tiba-tiba kok hilang loh. Apa dia ambil BNC? Ini mau disensor apa biarin nih? Kalau orang media nonton bahaya nih. Ini kesalahan gua kali ya. Kesalahan gua mungkin gua Iya lah. lupa nelpon kan. Iya, Oh, iya gitu. benar. Siapa tahu lu nada dering NSP Apa kan? emang- Atau lu emang utang pulsa kan bisa juga. Apa emang gua halu aja kan ngisi 25 ternyata nggak gua isi. Iya, bisa jadi. Bisa jadi. Tergantung bulan yang ngisinya. Kalau bulan tua kan Mungkin efek bulan tua. Tapi emang lampu yang kita beli ini lumayan terang loh. lumayan terang ya. Hasil dari 4.000 tayangan Dari itu. 4.000 tayangan ya di channel sebelah. Channel sebelah. Jangan lupa promosi dulu channel sebelah. Jadi jangan lupa promosi ya di channel sebelah. Nama channelnya apa? Nama Maksudnya channelnya Fitness Guru dong. Fitness Guru. Jadi Fitness Guru itu ngapain aja? Fitness Guru itu bahas hal-hal yang berbau dengan olahraga, tapi dengan sedikit hiburan, mukbang, dan disatu padukan dengan olahraga. Ya karena nutrisi dan fitness itu tidak bisa di apa itu namanya? Dipisahkan.
Seperti itulah. Seperti daging ketemu daging. Daging ketemu daging. Apa itu? Ya seperti itulah. Karena keluarga kan nonton. Lu takut nyokap lu nonton ya? Daging ketemu daging ya. Nanti ini di zoom ya bagian lu ngomong daging ketemu daging. Terus kalau ceritain temanya jangan nyelimpang-nyelimpang kan Enggak, fokusnya ke ini situ. temanya kan tadi balik lagi ke tema gitu. Temanya kan honorer. Honorer itu Biar yang apa lain sih? tahu lah. Jadi kalau honorer itu apa sih? Ini Honorer, kita ngobrol serius dulu ya, nanti ketawanya ya. honorer itu memang dia nggak punya NIPS ya. Ini itu apa sih? Nomor induk pegawai. Nomor pegawai. Tapi kalau di PU itu ada yang namanya NRP. NRP itu Nomor registrasi pegawai. lucunya di mana? Iya, nomor registrasi pegawai. Iya. Sebenarnya mau diplesetin cuma nggak enak. Takut malu nonton ya. Lu kayaknya dari tadi puasa ngomong ya. Iya, puasa ngomong. Puasa ngomong tapi kita tanya dulu. Lu tanya dia. Gimana kalau di honorer itu? Tapi lumayan lah ya dapatan kita ya, bro, di Iya. honorer ini ya. Kalau dibilang lumayan cukup, Cukup. cukup. Tapi ya cukup lah. Cukup. Dibilang lebih, ya enggak. Kalau dari segi kerjaan itu kira-kira lebih santai apa emang standar atau emang lebih ketimbang yang bukan honorer ya gitu ya? Lagi capek tuh. Lebih capek ya? Lebih capek. Lebih capek ya? Iya, capek. Jadi kalau misalnya ada misalnya Pak Jokowi ya nonton ini ya misalnya ya apa sih kalau kesah honorer gitu yang mau lu Wah. apa sih tuangin buat pemerintah apa jadi biar ada lebih bagus lagi kan? Ya, Kebijakannya kalau kesahnya ya Cuma minta diangkat aja pengen sih. diangkat jadi PNS lah, itu udah pasti lah. Karena kan kalau dulu kan emang wacananya kan jadi honorer itu kan diangkat kan. Iya dong. Nah, tapi setelah apa sekarang ini gimana? Apa masih tetap gitu? Ya masih tetap dari 2011 tadi yang udah gue bilang kan. Sampai sekarang ya tetap kita honorer. Tapi Dan tiap program tahun diangkatnya itu ditiadakan atau gimana? belum jelas. Belum jelas. Belum jelas juga. Belum jelas. Karena kan kami ini tiap tahun selalu perbarui SK, perbarui Evaluasi. Evaluasi. Jadi ada kesempatan kita tuh, ada kemungkinan tahun depan tuh gak kerja lagi di situ. Ada kemungkinan. Ada kemungkinan. Itu udah pasti dong. Namanya juga honorer. Berharap jadi PNS itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Tapi ngarap. Nah, Benar ya. iya. Berarti emang programnya udah nggak ditiadakan dong ya? Honorer buat diangkat jadi PNS? Ya nggak. Bukan ditiadakan, tidak tahu. Oh tidak tahu. Karena soalnya kan kalau nggak salah ya tahun-tahun sebelumnya juga kan kayak misalnya tes PNS itu kan ada kayak dikhususin tes untuk honorer juga gitu. Diprioritasin bahasanya kan. Iya. Apa emang dari situ aja kayak honorer sendiri udah nggak diinin lagi buat jadi PNS gitu. Jadi pernah dengar masalah tes itu untuk honorer. Tapi tes honorer itu yang ikut itu boleh orang dari luar juga yang sesuai dari bidangnya gitu loh. Jadi orang umum bisa ikut tes honorer itu. Jadi memang berarti untuk daftar honorer itu ada tesnya juga ya? bukan, maksudnya nanti kita ini kan ada tes untuk honorer. Pintar sekali. Enggak, gua ngomong lebih ini bahaya. Iya. Udah rahasia ini ya. Jadi tes honorer itu sekarang isinya nanti bakalan orang-orang umum bisa ikut tes juga di situ. Orang umum bisa ikut tes juga. Jadi persaingan kita tuh makin banyak. Jadi bukan hanya sekitar honorer kalau Ya, ada berarti tes. kalau kayak begitu bukan Iya. tes honorer namanya, tes CAT dong. Iya, memang. Pernah dengar nggak? Tes CAT tapi bunyinya tetap jadi honorer juga. Ya Enggak, enggak. ada Di P3 jatuhnya. P3K. Ah. Satunya CPNS. Nah, makanya kita bisa daftar CPNS atau P3K kan. Anda mau tanya saya, apa saya tes PNS tahun ini? Tahun ini tes nggak? Enggak. Oh enggak ya, kenapa? Karena saya- Udah terlalu nyaman jadi honorer atau gimana? Saya udah terlalu nyaman dengan channel fitness guru ini. Oh iya, promosi lagi ya. Oke, Iya. bunyikan lonceng notifikasinya fitness guru. Saya udah terlalu nyaman. Tapi soal sekarang balik lagi, bro, gue pengen tanya ke lo nih. Mungkin nggak? Ini hanya mungkin ya. Iya. Perandai-andaian, mungkin nggak? Dalam 2 minggu ini, lo izin ke atasan, masuk ke ruangan atasan lo. Kira-kira Terus? apa yang lo izin ke atasan lo? Apa omongan yang mau lo izin ke atasan? Coba lo
Omongin dulu. Enggak, itu kan sebenarnya imajinasi lu ya. Ima- Ya nggak apa-apa ya, mungkin ada kan Ya. bos lu kan nggak nonton YouTube, nggak main YouTube atau nggak ngerti YouTube. Hmm. Ya nggak apa-apa, keluarin aja keluh kesahnya di sini. Nggak apa-apa. Enggak, orang bertanya kan. Nggak boleh ditimpal-timpalin gitu. Udah kita skip aja. Skip Atau enggak aja. videonya gue potong ya. Enggak urung malah. Ini naik enggak pecah. Iya. Enggak ini ya enggak ini udah beberapa menit kita kan rekam ini kan kayaknya masih aman-aman aja sih ngobrolnya ya kan. Iya, masih aman. Heeh. Daging ketemu daging nggak usah, nggak usah dimasukin. Ya nggak tahu, kita lihat nanti kan, melihat durasi juga. Minimal kan kalau buat YouTube itu minimal 10 menit. Ya nanti kan kita ambil bagus-bagus aja. Nanti bisa didiskusiin juga. Benar. Ya selama gua belum tahu nomor nyokap lu kan nggak bisa juga sih nge-share video YouTube ini nanti kan. Nggak perlu download nomor ya. Tinggal searching fitness guru. Udah bisa di subscribe dong. Iya kan, nggak perlu nomor. Iya benar. Nah, ngomong-ngomong soal fitness guru nih, Apa gue mau tanya nih, Heeh. kalau misalkan kan biasanya gue dulu pernah sempat nge-gym beberapa bulan lah, terus gue berhenti nih sampai detik ini, tepatnya waktu itu sebelum nikah sekitar tahun 2017. Gue ini nge-gym terus udah jadi badan gue. Setelah nikah gue off sampai sekarang. Pertanyaan paling umum untuk para pemula gym itu biasanya mereka itu males untuk memulai gym karena takut sakit. Nah, kira-kira tipsnya apa sih untuk itu? Sebenarnya tips. Oke, jangan dijawab. Nanti kita bahas di channel Fitness Guru. Oke. Kaget saya. Bagus nggak marketing gua? Bagus. Iya lah, orang marketing. Jadi lanjut ya. Jadi tipsnya itu sederhana sebenarnya. Jadi pertanyaannya tadi, orang takut mau masuk gym, baru mau mulai gym tapi takut sakit. Jadi yang harus dibedakan di sini itu dua. Kalau dari saya ini tipsnya, harus bedakan mana yang sakit, mana yang cedera. Terus cara ngebedainnya gimana? Gampang. Jadi kalau misalnya sakitnya ini nggak hilang-hilang, lebih dari seminggu, Ke puskesmas. Ke puskesmas. Berobat. Ya? Jangan ke dokter pijit. Dokter pijit. Itu apa tuh dokter pijit Pak? Ini agak 200.000. agak serem nih Pak. 200.000. Pulang-pulang pijit hilang pegel enggak? Lain ini kayaknya Pak. Lain ya. Lain. Ini salah kamar ya. Kamar ya. Maaf terus. Jadi tips yang pertama itu tadi harus bisa bedakan itu kan. Kalau misalnya seminggu itu nggak hilang-hilang sakitnya, itu biasanya itu masuk ke tahap yang kedua, dia cedera. Apalagi sampai 2 minggu nggak hilang-hilang sakitnya. Jadi kalau misalnya saat kita berolahraga, tubuh kita sakit, itu sebenarnya proses pembesaran sel otot kita. Karena saat kita mengangkat beban, jaringan otot itu yang dirusak, tapi dirusak yang bagus. Dari rusak itulah kita masukkan nutrisi, biar badan lebih besar. Gitu. Dirusak atau memecah otot? Memecah ototnya dari dalam, kan nggak terlihat tuh. Seperti kita robek, luka gitu kan, keluar darah, tapi itu yang rusak itu di dalam, dimasukkanlah nutrisi. Begitu. Jadi jangan takut lah kalau yang namanya sakit pegel kalau gym itu hal biasa. Hal biasa. Ya nanti seiring waktu juga bakal sembuh. Kalau nggak sembuh kan ada BPJS. Oh iya BPJS ya.